Itu. Ya. Ini udah hidup ya? Udah hidup? Udah Pak. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dari Bapak Dharma SPD. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari mempresentasikan hasil dari proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup Terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi Mahasiswa. Sebelumnya saya bersama dengan teman-teman saya Bulan Nazila Zahra dengan NIM 424 2048. Saya dengan Arya Pidana dengan NIM 424 1992. Saya Arya Satya dengan NIM 424 1912. Saya Rahmat Kartakusuma dengan NIM 424 1986. Saya Muhammad Yasir Amri dengan NIM 424 2060. Baik, untuk memulai pemaparan ini kami akan membaginya ke dalam beberapa bagian utama. Sesi pertama adalah bab 1 pendahuluan, di mana kami akan mengupas latar belakang mengapa penelitian ini krusial untuk diangkat di era modern saat ini. Teman-teman sekalian, mari kita lihat realitas di sekitar kita hari ini. Kita sekarang hidup di era digital, di mana dompet digital, marketplace, serta fitur pay later sangat mudah diakses. Bagi kita sebagai mahasiswa, kemudahan bertransaksi ini bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi mempermudah, namun di sisi lain memicu sikap konsumtif. Tekanan sosial di media sosial juga turut memperparah hal ini. Seringkali kita mengalami FOMO atau keinginan untuk menyamai gaya hidup di internet yang kurang terukur secara keuangan pribadi. Disinilah literasi keuangan memegang peran krusial. Mahasiswa yang memiliki pemahaman finansial yang matang terbukti lebih mampu membedakan mana yang merupakan kebutuhan esensial dan mana yang sekedar keinginan semata. Itulah landasan kuat mengapa kami mengangkat topik penelitian ini. Selanjutnya, masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan fenomena latar belakang tersebut, penelitian kami merumuskan 3 poin masalah utama yang ingin kami jawab. Apakah secara parsial literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa? Apakah secara parsial gaya hidup juga berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pribadi mereka? Dan yang ketiga, apakah kedua variabel tersebut jika digabungkan secara simultan memberikan pengaruh yang kuat terhadap pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa? Sesuai dengan rumusan tersebut, tujuan utama penelitian kami adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan membuktikan secara ilmiah pengaruh-pengaruh tersebut baik secara parsial maupun bersama-sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya Satya. Manfaat penelitian. Penelitian yang kami lakukan ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat di berbagai aspek. Secara teoritis, kami berharap hasil penelitian ini mampu memperkaya literatur ilmiah di bidang manajemen keuangan pribadi dan pribadi konsumen. Secara praktis, manfaat terbesar ditujukan kepada kita sebagai mahasiswa, yaitu sebagai refleksi diri agar kita dapat mengelola uang saku bulanan dengan lebih terencana. Dan bagi peneliti selanjutnya, referensi ini bisa menjadi referensi pembanding terpercaya untuk dikembangkan ke variabel yang lebih luas lagi. Variabel dan landasan teori. Dalam melakukan kajian ilmiah ini, kami menetapkan 3
variabel operasional teoritis. Pertama, literasi keuangan sebagai variabel X1 ini mengukur kecerdasan intelektual mahasiswa mengenai uang, termasuk pengetahuan umum, penganggaran arus kas, serta pemahaman risiko berhutang. Kedua, gaya hidup sebagai variabel X2. Variabel ini mengukur pola aktivitas dan konsumsi mahasiswa yang dipengaruhi faktor psikologis internal serta pengaruh sosial eksternal. Ketiga, pengelolaan keuangan pribadi sebagai variabel dependent Y yang mengukur tindakan nyata mahasiswa dalam mengontrol uang, menabung, serta merencanakan masa depan mereka secara bertanggung jawab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Oke, pada slide selanjutnya itu ada kerangka dan di sini melalui kerangka pemikiran yang sistematis, kami menyusun 3 hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara yang akan diuji kebenarannya. Yang pertama itu, hipotesis pertama, diduga terdapat pengaruh signifikan dari literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Hipotesis kedua, diduga terdapat pengaruh signifikan dari gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Hipotesis ketiga, diduga literasi keuangan dan gaya hidup secara bersama-sama atau simultan memengaruhi pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa. Berikutnya adalah metodologi penelitian. Untuk membuktikan hipotesis tersebut secara ilmiah, kami menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif. Pendekatan ini kami pilih agar hubungan kausalitas antar variabel dapat diukur secara objektif menggunakan angka dan statistika. Adapun populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif yang mengelola keuangan mandiri. Untuk menjaga netralisir dan menghindari bias data, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode random sampling, di mana setiap mahasiswa memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi responden. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amri. Pengumpulan analisis data, uji validitas dan reliabilitas. Sebelum instrumen kuesioner disebarkan secara luas, kami telah melakukan uji instrumen untuk memastikan kelayakan kuesioner kami. Hasilnya dapat dilihat pada tabel di layar. Seluruh indikator pernyataan untuk variabel X1, X2, dan Y dinyatakan valid karena memiliki nilai R hitung yang jauh lebih besar dari nilai batas acuan R table, yaitu 0,279. Begitu pula untuk uji keandalan instrumen. Nilai core batch alpha untuk literasi keuangan berada di angka 0,674. Gaya hidup di angka 0,762 dan pengelolaan keuangan pribadi di angka 0,773. Karena semua nilai tersebut berada di atas standar keandalan 0,60, maka seluruh instrumen kami dinyatakan reliable dan konsisten.
Nanti baru kasih kesimpulan. Kami bersama sukses dan mengucapkan Pertama kita mulai dari analyze. Uji validitas. Mulai dari analyze, highlight, evaluate, lalu Suaranya sampai 1.7 satu total dan lalu dipindahkan ke sebelah total, lalu oke. Dari sini muka tersebut muka terbesar ini terbilang karena hitungan R lebih besar daripada R table adalah 0,246. Lalu kita hitung analyze, reset, lalu pindahkan tabel. Lalu ini hitungan berbicara karena hitungan R lebih besar daripada table R table adalah 0,246. Kita analis lagi, mulai, terus kita reset. Terus sampai total, pindahkan ke variable lalu oke. Di sini ini semua bercerita karena R hitungan lebih besar daripada R table. Selanjutnya uji realitas. Probability, lalu kita masukkan sampai total. biarin aja sih. Ya, ntar langsung lah kayak apa. Pindahkan item, lalu kita tekan OK. Nah, di sini lulus uji karena probabilitas karena lebih besar dari 0,6. Nah, kita tulis lagi, taruh lain. Terus kita masukkan lagi, kita posisi mesin,
lalu oke. Lalu di sini lulus uji reliability karena lebih besar dari 0,0. Lalu satu lagi, masukkan lagi, terus pindahkan ke item. Oke, sini lulus uji reliability karena lebih besar dari 0,6. Ditutup dulu lah. Tutup. Oh, udah selesai. Ya udah ditutup. Kalau udah. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tanya jawab. Wah. Kalau saya pengen jawab.